Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Mak. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mang? Pak Pomo nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah Bapak sama Mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait cerita singkat dan review dari film Ngeri-Ngeri Sedap. Film Ngeri-Ngeri Sedap merupakan salah satu film karya anak bangsa, yakni Benedion Raja Guguk, yang ceritanya berkaitan dengan keluarga yang ceritanya memberikan gambaran nyata tentang dinamika keluarga jika berkaitan dengan adat istiadat. Ngeri-Ngeri Sedap merupakan film drama keluarga dengan latar belakang suku Batak, menyampaikan keresahan anak-anak rantau yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan. Cerita singkat, Ngeri-Ngeri Sedap bercerita tentang Pak Domu dan Mak Domu yang tinggal bersama dengan anak perempuannya. Sebenarnya anak dari Pak Domu dan Mak Domu ada sekitar 4, yakni 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi ketiga anak laki-lakinya itu merantau ke Pulau Jawa, yakni ke Jogja dan ke Sunda. Namanya anak perempuannya adalah Sarma. Sarma di Sumatera Utara. Mak Domu ingin ketiga anak laki-lakinya yang merantau, yakni Domu, Gabe, dan Sahat bisa pulang ke kampung untuk menghadiri acara keluarga. Selain untuk menghadiri acara keluarga, Mak Domu juga sangat merindukan ketiga anaknya yang merantau keluar pulau. Domu bekerja sebagai pegawai BUMN di Bandung dan memiliki pacar berdarah Sunda. Gabe meninggalkan gelar sarjana hukumnya dan menjadi komedian terkenal di Jakarta. Sedangkan Sahat merawat seorang pria tua di Yogyakarta yang ditemuinya saat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Ketiganya selalu menolak pulang lantaran hubungan mereka tidak harmonis dengan Pak Domu. Pak Domu adalah ketiga ayah dari mereka bertiga. Bagi Domu, Gabe, dan Sahat, ayahnya adalah sosok yang keras kepala kalau dia tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Untuk membawa anak-anaknya kembali, Pak Domu dan Mak Domu akhirnya berpura-pura bertengkar dan berencana bercerai agar dapat perhatian dari ketiga anaknya. Usaha tersebut berhasil, namun masalah tidak terselesaikan begitu saja dan semakin membuat keluarga ini terpecah belah. Buat kalian yang ingin melihat film ini kan bisa melihat trailernya yang ada di YouTube, dan kalau ingin melihat film ini secara keseluruhan, kalian bisa melihat di Netflix. Review film ini secara keseluruhan dari segi penceritaan,
cerita yang dibuat oleh sutradara dan penulis naskah sangat relate dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan anak rantau yang mungkin rata-rata tidak memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Dan ya memang seperti itu. Dan saya ngerasa bahwasanya cerita ini tuh tidak hanya bisa masuk untuk keluarga Batak atau apapun itu, tapi bisa masuk untuk ke seluruh lapisan dan kalangan yang ada. Jadi tidak terbatas hanya untuk itu. Selain itu, walaupun film ini bergenre drama komedi, tapi unsur komedinya itu yang dimunculkan oleh sutradara tidak terlalu berlebihan. Porsinya sangat cukup untuk bisa mencairkan suasana yang ada dalam film ini. Selanjutnya adalah dari segi acting. Menurutku acting dari semua pemain, yakni dari Arswendi, Bening, Lolox, dan lain sebagainya sangat saling melengkapi dan sangat bagus. Pokoknya intinya sangat bagus sekali, tidak terlalu too much atau apapun itu. Porsinya mereka itu bisa menggambarkan sebagaimana orang Batak pada umumnya yang merantau ke luar kota. Untuk setting tempatnya sangat bagus sekali juga, karena menurutku divisi prop itu mereka bisa mencari rumah yang benar-benar otentik seperti rumah keluarga Batak dan berada di depan atau di daerah di dekat Danau Toba. Untuk sinematografinya sudah bisa dikatakan baik. Dari segi pengambilan gambarnya itu bisa benar-benar bisa mendukung penceritaan, dan secara editingnya juga termasuk bisa, menurut saya bagus, karena memang secara editing film-film seperti ini bisa benar-benar bisa tersampaikan dengan jelas dengan cara editing yang digunakan oleh editornya. Jika dihubungkan dengan komunikasi antar budaya, maka film Ngeri-Ngeri Sedap ini sangat cocok. Dikarenakan film ini erat kaitannya dengan kebudayaan, terutama kebudayaan dari suku Batak. Dan di dalam film ini juga diceritakan 3 dari anak keluarga ini merantau ke Pulau Jawa, sehingga film ini tidak hanya menceritakan tentang kebudayaan suku Batak, namun juga terselipkan kebudayaan Jawa dan juga Sunda, meskipun menitik beratkan kepada suku Batak. Maka, menurut saya, film ini memenuhi syarat masuk dalam film komunikasi antar budaya. Baik, selanjutnya yaitu antropologi dalam film Ngeri-Ngeri Sedap. Yang pertama yaitu bahasa, direduksi oleh kebudayaan. Dalam film ini lekat sekali dengan bahasa Batak, yang dimana kita tahu bahwa logat orang Batak sangat keras dan kasar, seperti orang emosi, padahal mereka tidak emosi. Dari sinilah kita tahu bahwa manusia membuat produk kebudayaan atau disebut juga dengan antropologi. Pada film ini juga diselipkan beberapa bahasa Jawa seperti Pak Pomo mengatakan kepada Sehat, urip iku urup, urip itu hidup, urup itu cahaya, atau yang memiliki makna sebagai hidup itu harus bisa memberikan cahaya untuk orang lain. Bisa kita simpulkan bahwa setiap daerah itu memiliki kata, makna, logat, dan nada suara yang berbeda. Yang kedua yaitu kontak fisik. Pada pertemuan mata kuliah komunikasi budaya, kontak fisik juga mempengaruhi antropologi, dan juga dijelaskan ada beberapa macam jarak, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Jika dikaitkan dengan film Ngeri-Ngeri Sedap, maka bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak pada film ini tidak terlalu dekat, ditambah dengan ketiga anak laki-lakinya yang merantau ke Pulau Jawa. Pada film ini mengajarkan bahwa pentingnya komunikasi dalam keluarga, pendekatan, dan juga keterbukaan. Bagaimana seharusnya keluarga menjadi tempat pulang dan sebagai rumah, bukan malah menghindar dari sebuah rumah. Yang ketiga yaitu dimensi waktu.
Kita tahu bahwa perspektif waktu satu dengan yang lainnya itu jelas-jelas berbeda. Yang keempat yaitu tempat. Pada film ini menceritakan tentang kisah sebuah keluarga Batak di tepi Danau Toba. Upacara adat, tradisi, bahkan makanan populer khas Batak muncul dalam narasinya. Seperti contoh, upacara Solang-Solang Pahopu adalah pengukuhan pesta pernikahan secara adat. Yang terakhir yaitu status sosial. Kita tahu bahwa suku Batak mempunyai marga dalam setiap silsilah keluarganya, seperti yang diceritakan pada film ketika Sahat kembali ke kampung halaman, namun dia bingung harus memanggil wanita di sampingnya itu dengan sebutan apa. Akhirnya dia memanggil dengan sebutan Namboru atau panggilan terhadap saudara perempuan ayah. Lalu dipanggil dengan sebutan Nantulang, tapi tetap saja salah. Dan pada akhirnya Sahat memanggilnya dengan sebutan Bude, dikarenakan Sahat lama kuliah di Yogyakarta. Nah, di film ini juga menunjukkan bahwa status sosial penting bagi keluarga Pak Domu, dikarenakan ia ingin anak-anaknya menjadi pengacara, dan juga keluarga Pak Domu ini dan juga Bu Domu ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis di lingkungan sekitarnya, dikarenakan semua anaknya itu menempuh pendidikan tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait film Ngeri-Ngeri Sedap. Sampai jumpa, bye-bye.